Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat di rumah aja, kembali lagi di channel Psikologi Islam UIN Antasari. Kali ini bersama kami dari kelompok 2 Peminatan Pendidikan, ada saya Aurana Zahra El Hasbi, ada Normalina, Halo teman-teman. dan ada Nur Maulida. Halo teman-teman. Nah, teman-teman, dalam podcast kali ini kita bakal membahas apa nih? Nah, kali ini kita mau membahas mengenai psikoedukasi untuk meningkatkan motivasi belajar anak di masa pandemi. Oke, jadi tema podcast kita hari ini adalah tentang bagaimana psikoedukasi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar ya. Karena kita lihat sekarang banyak sekali anak yang merasa bosan, yang merasa jenuh dan tidak bersemangat saat pembelajaran daring. Kita lihat kok sekarang kelihatannya motivasi belajar itu sangat sulit didapatkan. Nah, sebelum membahas lebih jauh nih tentang psikoedukasi, kita perlu tahu dulu nih, apa sih arti motivasi belajar itu? Ya, jadi benar banget sebelum kita masuk ke pembahasan psikoedukasi, maka kita harus tahu dulu nih motivasi belajar itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi sebelum kita mengetahui tentang motivasi belajar, kita harus tahu dulu motivasi sendiri apa sih pengertiannya. Jadi, motivasi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu dorongan atau daya penggerak dalam diri individu. Dorongan atau daya penggerak ini digunakan untuk melakukan aktivitas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jika kita kaitkan dengan belajar, maka motivasi belajar sendiri adalah serangkaian keinginan, dorongan, atau daya penggerak yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan aktivitas pembelajaran secara tenang dan juga tanpa paksaan dengan tujuan mencapai manfaat, perubahan, maupun prestasi belajar yang diinginkan. Oke. Saya rasa bukan hanya siswa saja ya yang membutuhkan atau memerlukan motivasi ini, melainkan setiap orang membutuhkannya. Namun yang sering menjadi top berita itu adalah siswa atau mahasiswa. Karena mereka dituntut untuk maksimal dalam pendidikan, sedangkan sistem pendidikan kita saat ini pun sudah berubah gitu kan. Nah, kira-kira teman-teman punya gambaran nyata tidak bahwa terjadi penurunan motivasi belajar anak di masa pandemi ini? Kita lihat di masa sekarang ini ya, bukan hal yang asing jika kita menyaksikan kalau pandemi ini mengubah pola perilaku dan mindset individu, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Awalnya mungkin terkesan menyenangkan belajar secara online karena lebih santai dibandingkan pembelajaran di kelas. Tidak perlu menyetrika baju, sarapan tepat waktu, dan berangkat sekolah seperti biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, peserta didik mulai menyadari bahwa pembelajaran di kelaslah yang paling efektif untuk mereka. Banyak masalah yang timbul dari pembelajaran jarak jauh ini seperti kurang penguasaan dalam teknologi, sistem jaringan yang sulit, fasilitas belajar yang tidak mendukung, bahkan strategi pembelajaran yang kadang membuat jenuh dan bosan. Semua hal ini akhirnya berdampak pada semangat dan motivasi belajar individu saat pelajaran jarak jauh. Iya, benar banget ya. Namun selain dari kendala teknologi tadi, ada juga nih faktor yang sering banget kita temui ya, khususnya di sekitar saya, itu ada faktor kejenuhan dan kebosanan peserta didik dalam pembelajaran daring ini. Nah, jadi kejenuhan dan kebosanan peserta didik sebenarnya memang hal yang wajar. Kita ketahui bahwa mereka memang tidak terbiasa dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Hal itu merupakan peristiwa yang baru bagi mereka sehingga cukup sulit ya untuk beradaptasi dengan kondisi yang saat ini terjadi. Selain itu juga pandemi ini datangnya secara tiba-tiba sehingga tidak ada persiapan dari tenaga pendidik maupun dari peserta didik sendiri untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, di mana pada akhirnya sistem pembelajaran daring ini pun berjalan dengan apa adanya.
tanpa ada persiapan yang matang sebelumnya. Benar sekali. Nah, kemudian kejenuhan dan kebosanan ini akhirnya berdampak pada penurunan motivasi belajar peserta didik. Nah, kalau dilihat kan kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perlu adanya penanganan agar siswa itu dapat kembali bersemangat, dapat kembali fresh dalam kegiatan belajar. Iya. Berarti yang kita perlukan adalah penanganan untuk siswa ini ya, supaya dapat kembali Iya. fresh gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat memang Iya. menjadi hal yang rumit sekali ya, belajar secara daring ini. Iya, benar sekali. Banyak kesulitan, banyak hal yang susah lah, banyak perbedaan gitu daripada pembelajaran tatap muka. Nah, maka dari itu karena banyak perbedaan, karena banyak perubahan yang terjadi itu harus ada dorongan nih, ya kan, untuk meningkatkan motivasi belajar itu sendiri. Nah, salah satunya untuk meningkatkan motivasi itu adalah dengan psikoedukasi. Nah, teman-teman, sebenarnya psikoedukasi itu artinya apa sih? Ya, jadi benar banget ya, bahwa memang ada beberapa cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Salah satunya itu bisa kita menggunakan psikoedukasi. Nah, jadi secara sederhananya ya, psikoedukasi ini sendiri adalah salah satu intervensi psikologi yang dapat dilakukan itu baik secara individual maupun secara berkelompok. Tujuan dari psikoedukasi sendiri sebenarnya untuk membantu individu meningkatkan kemampuan diri dalam menghadapi berbagai kesulitan yang ia alami. Dan psikoedukasi sendiri juga memiliki peran yang penting dalam mencegah datangnya gangguan atau kesulitan yang sama pada diri individu agar tidak terjadi kembali. Berarti memang bermanfaat sekali ya psikoedukasi ini. Nah, iya, benar sekali. Iya. Jenis-jenis psikoedukasi yang teman-teman ketahui nih, apa aja kira-kira? Jenis psikoedukasi ini biasanya digunakan dalam bimbingan konseling antar psikolog dengan klien. Psikoedukasi sendiri sifatnya pemberian intervensi seperti terapi, rehabilitas, dan berbagai hal lainnya. Namun, ada beberapa psikoedukasi sederhana yang dapat dilakukan di rumah dan melakukan pendampingan keluarga dekat. Namun, perlu kita lihat bahwa sebelum melakukan hal tersebut, perlu wawasan dan pengetahuan yang memadai. Salah satu contohnya adalah goal setting. Yang sendiri adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam kehidupan kita. Goal setting sendiri banyak digunakan untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan prestasi maupun motivasi dalam diri individu. Baik. Jadi salah satu psikoedukasi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar sendiri adalah psikoedukasi goal setting ya. Iya. Bisa lebih dijelaskan lagi gak teman-teman? Maksud dari goal setting itu seperti apa sih untuk meningkatkan motivasi belajar? Ya, jadi sebelumnya kan kita ketahui nih bahwa seseorang itu akan memiliki motivasi yang tinggi jika memiliki tujuan yang jelas. Nah, jika individu itu sudah memiliki tujuan yang jelas, sudah direncanakan, sudah dipikirkan, maka akan punya motivasi yang lebih untuk meraihnya. Nah, jadi individu itu akan bergerak jika memiliki tujuan yang pasti dan motivasinya itu akan terdorong secara alamiah. Nah, goal setting itu juga membantu individu untuk memfokuskan kembali target-target yang ingin mereka capai. Dengan mengingat semua hal tersebut, semua hal besar yang menjadi target dalam hidup mereka, individu itu akan termotivasi untuk bergerak lebih aktif atau lebih banyak daripada biasanya. Jadi goal setting itu tentang menetapkan target atau menetapkan tujuan ya pada diri individu. Iya, benar. Dari teman-teman sendiri nih, ada nggak sih cara yang dapat kita lakukan atau orang sekitar lakukan untuk
eh, membuat goal setting ini dalam hidupnya? Itu seperti apa gitu dari awal? Cara melakukan goal setting sendiri dapat kita lakukan oleh orang tua di rumah dan koordinasi dengan guru di sekolah. Pendekatan goal setting sendiri dapat dilakukan dengan diskusi ringan antara orang tua dan anak. Orang tua juga harus memberikan dukungan dan memahami kondisi sulit yang sedang dialami oleh anak. Perlu diperhatikan bahwa jangan memberikan judge yang buruk kepada anak karena tidak mampu menghadapi masa krisis. Jadi, orang tua juga dapat mengingatkan anak akan mimpi-mimpi yang ia targetkan. Ya, jadi saya setuju ya bahwa goal setting ini adalah cara sederhana atau psikoedukasi yang sederhana yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga. Namun saya ada tambahan sedikit bahwa selain di lingkungan keluarga atau di rumah, psikoedukasi goal setting sendiri sebenarnya juga dapat dilakukan oleh tenaga pendidik ya atau guru. Dan hal ini dapat dilakukan secara berkelompok meskipun harus melalui media virtual. Nah, sebenarnya guru atau tenaga pendidik itu dapat melakukan kegiatan goal setting dengan meminta siswa menuliskan kembali mimpi-mimpi mereka. Kemudian setelah itu guru dapat memberikan suntikan semangat ya untuk mereka agar dapat melewati fase-fase krisis dan dapat mencapai mimpi yang mereka inginkan selama ini. Nah, sebenarnya tujuan hidup itu kadang mengingatkan kita bahwa tidak semua keberhasilan dicapai dengan tangan yang mulus. Kadang harus ada lecet atau bahkan luka berat untuk dapat melewati segala rintangan dalam perjalanan menuju sebuah kesuksesan ya. Baik. Berarti dalam goal setting ini harus bekerja sama ya antara anak, orang tua ataupun tenaga pengajar itu sendiri agar motivasi itu selalu ada gitu. Jadi harus diingatkan terus, harus didukung terus, didorong terus anak ini agar bisa dapat muncul motivasinya. Nah, jadi kan manfaat goal setting ini adalah agar individu bisa menetapkan tujuan yang ingin dicapai ya. Apakah belajar itu hanya sekedar apakah belajar itu hanya sekedar iseng-iseng atau dia berkeinginan sangat kuat atau biasa-biasa saja dalam pembelajaran. Nah, bagaimana cara orientasi seseorang bersungguh-sungguh terhadap tujuan? Ya, itu menentukan bagaimana tindakan yang dilakukannya. Tujuan itu sangat mempengaruhi perilaku sebenarnya kan, karena sangat berbeda sekali seseorang yang memiliki tujuan dengan orang yang tidak memiliki tujuan. Dan itu juga berpengaruh pada motivasi yang didapatkannya atau motivasi yang dimiliki orang tersebut. Nah, iya benar Pak. Iya. Nah, teman-teman, kiranya udah lengkap sekali ya penjelasan mengenai psikoedukasi goal setting untuk meningkatkan motivasi belajar anak di masa pandemi. Udah lengkap banget tadi penjelasan yang disebutkan oleh teman-teman. Mungkin podcast kita kali ini udah cukup sampai sini dulu ya. Sebelum kita akhiri, dari teman-teman ada closing statement nggak? Jadi dari kami ya, sebenarnya ada sedikit aja sih, bahwa pandemi ini boleh saja membuat kita merenung sejenak dengan keadaan yang terjadi. Namun jangan sampai menghentikan langkah kita untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Setiap individu itu boleh saja beristirahat jika memang lelah atau ingin merefresh diri dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana. Setelah itu jangan lupa untuk kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Jangan sampai motivasi yang sudah kita pertahankan sejak dulu itu menghilang begitu saja. Dan jangan juga kita menjadikan kebosanan dan kejenuhan sebagai alasan untuk kita menyerah sepenuhnya. Ya, tetap semangat untuk kita semua karena kita adalah individu yang luar biasa. Oke, baik. Itu kalimat penutup yang sangat menarik sekali ya, sangat bagus sekali. Nah, sobat di rumah, mungkin itu dulu ya informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya sobat di rumah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.